Shalom, selamat pagi. Mari bersama kita mengangkat syukur kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya sebelum kita melangkah menjalani hari baru anugerah Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya berkat baru pun Tuhan telah siapkan untuk kami nikmati. Karena itu, kami hendak membaca firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kami, menjalani hari baru yang penuh dengan berkat Tuhan di dalamnya. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas hati kami, memampukan untuk mendengar, juga mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Berada di bawah judul Hidup oleh Roh, ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan untuk hari ini masih dalam suasana sukacita ketuangan Roh Kudus. Masa Allah hidup dan mati. Saudara, alam di dunia ini kejam. Hidup dan mati menjadi hukum yang berlaku di padang rumput, sungai, dan rimba. Seekor singa mengintai kijang. Burung bangau bersiaga di tepi kolam, dan ia bersiap untuk membunuh dengan paruhnya yang tajam. Jauh di atas langit, seekor raja wali berekor merah menyiapkan cakar yang mematikan, sambil mengawasi gerakan di padang rumput di bawahnya. Sekawan macan tutul mampu bertahan hidup dengan memangsa zebra. Di alam ini, setiap hewan mampu bertahan hidup jika hewan lain mati. Hal seperti ini tampak wajar. Sekalipun kejadian yang sebenarnya bisa jauh lebih mengerikan daripada yang dapat kita bayangkan. Prinsip bahwa tidak ada makhluk yang hidup jika yang lain tidak mati, ternyata tidak hanya berlaku di alam ini. Saat kita berjalan bersama Allah setiap hari, keinginan daging kita harus dimatikan oleh keinginan roh. Jika tidak, keinginan roh akan dimatikan oleh keinginan daging. Ayat 13 pembacaan kita tadi.
Di situ dikatakan, jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di dalam rimba, padang rumput, dan sungai hati kita, harus selalu ada yang dimatikan, supaya yang lain dapat hidup. Saudara, kita tidak mungkin menyerahkan diri kepada Kristus dan sekaligus menyerahkan diri kepada dunia. Rohnya tidak akan dapat memenuhi hati kita jika kita terus mempertahankan kehidupan yang penuh dengan keegoisan. Karena itu, Tuhan menunjukkan dengan alamat jelas bahwa jika kita ingin mengikuti Dia, kita harus mematikan keinginan daging kita setiap hari. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Kita harus terus memilih, saudara, apa yang mesti kita matikan, supaya Kristus dapat senantiasa hidup dengan bebas dalam hati dan di dalam diri kita. Percayakanlah hidup kita seutuhnya hanya kepada Dia. Amin. Mari bersama kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya terpatri di hati kami, sehingga kami belajar mematikan keakuan diri kami, keinginan daging kami. Dengan demikian, kami akan hidup di dalam Kristus. Terima kasih kami dituntun oleh firman Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, berpengharapan di dalam Kristus hari lepas hari. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, khususnya untuk hari ini. Sebelum kami melangkah, meniti hari ini dengan sejumlah harapan yang kami gantungkan kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, sehingga di dalam kami menjalani hari ini tidak ada lain yang kami andalkan selain hanya bergantung kepada Tuhan, mengandalkan hikmat dan kuasa dari Tuhan. Lalu kami berusaha di dalam kehidupan ini. Demikian halnya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, di dalam setiap pekerjaan kami, usaha dan pelayanan, di dalam pendidikan buat anak-anak, juga di dalam berbagai-bagai harapan-harapan kami. Rencana hidup, kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk bisa terus menyadari bahwa tidak akan mungkin ada sesuatu harapan yang bisa terpenuhi jikalau kami tidak dituntun oleh Roh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, baik sukacita kami ataupun juga pergumulan-pergumulan kami, di saat kami sehat dan juga di saat kami sakit. Semuanya kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkasih karunia, menolong kami, sehingga suka duka kehidupan kami imani sebagai salah satu cara Tuhan, bahkan menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada kami. Inilah kami Tuhan. Inilah hidup dan kehidupan kami. Inilah doa kami untuk pagi ini. Syukur dan permohonan kami. Ampuni dosa kami,
dengar sempurnakan doa kami. Melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas menjalani kehidupan. Matikan keakuan dan keinginan daging kita, dan percayakan hidup untuk dituntun Tuhan. Dan nikmatilah berkat-Nya. Salam sehat untuk kita sekalian.